Malam ini sang pria akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Tapi kemudian, orang-orang mengerumuninya. Tapi dirinya yang terkena kecelakaan itu tidak apa-apa. Tapi salah satu orang tiba-tiba menembusinya. Melihat dirinya yang penuh darah dan tak berdaya. Saat itu salah seorang pejalan melepaskan bajunya dan mulai memberikan pertolongan pertama. Memberinya napas buatan. Dan di saat itu lampu jalan tiba-tiba menjadi terang. Keesokannya, Bertram perlahan-lahan bangun dari kasur rumah sakit. Di saat dia keluar rumah sakit, dia menyapa suster di depan pintu. Suster itu dengan muka tidak percaya pun bertanya, "Kamu bisa melihatku?" Belum juga selesai berkata langsung ingin memegang tangannya. Sangat aneh. Bertram pun membalikkan badannya dan pergi. Tapi suster itu terus mengikutinya. Bertram berpikir, gadis yang begitu cantik kenapa mengikutinya? Kemudian ia bertemu dengan sepasang kakek nenek. Pasangan itu sama seperti suster, dan mengeluarkan ekspresi kaget. Bertram merasa sangat aneh. Kenapa orang-orang yang dilihatnya mengikutinya? Tidak lama kemudian, seorang pria yang tidak jauh dari sana memanggilnya. Bertram memperingatinya untuk hati-hati, tapi pria itu sama sekali tidak khawatir. Dan hal yang membuatnya kaget pun terjadi. Bertram yang ketakutan pun langsung kabur. Saat melewati taman ia melihat seorang polisi, dan ingin meminta bantuan. Ternyata polisi ini juga sama seperti yang lainnya. "Kamu bisa lihat aku." Bertram pun langsung berlari. Orang yang mengikutinya semakin banyak. Bertram hanya bisa diam-diam bersembunyi. Untuk mendapatkan kejelasan, dia kembali ke rumah Said dan menanyai dokter. Dia yang terus bertanya. Akhirnya dokter mengatakan yang sebenarnya. Ternyata di saat melakukan operasi, karena akibat anestesia, saat itu jantungnya berhenti berdetak selama 7 menit. Yang berarti dia sudah mati selama 7 menit. Untungnya sekarang masih hidup. Messi sangat marah tapi lebih mending daripada mati. Di saat Bertram pulang ke rumah, dia ditemui oleh Carl. Kemudian, keduanya berbincang-bincang. Setelah beberapa penjelasan, ternyata orang-orang aneh itu adalah hantu. Tapi kenapa yang dipakai tiap hantu berbeda? Carl menjawab, sebelum orang meninggal, apa yang dipakaikan maka akan sama. Karena mereka memiliki suatu keinginan. Jadinya tertinggal di alam manusia. Karena hantu tidak bisa berhubungan dengan manusia. Jadi kehadiranmu membuat hidup mereka menjadi rusak. Mereka ingin kamu untuk membantunya mencapai impian mereka. Carl juga seperti itu. Dia ingin Bertram untuk membantunya menyelesaikan impiannya. Tapi Bertram seorang yang egois. Dan dia seorang antisosial. Tidak ingin berbaur ke dalam kelompok, selalu sendiri. Dia sedang tidur. Dan pria yang tidak memakai pakaian ini diam-diam datang ke kamarnya. Dia tidak merasakan apa-apa. Kemudian, ada apa? Mereka adalah sekelompok hantu. Dan hanya Bertram yang bisa melihat mereka. Mereka menemui Bertram, agar dia bisa membantu mereka mencapai impian. Dengan begitu, mereka bisa pergi ke surga dengan tenang. Bertram hanya bisa kabur. Saat elevator terbuka, semuanya penuh dengan hantu. Aku lewat tangga saja. Tapi di sana juga banyak hantu yang telah menunggunya. Bertram pun panik. Aku tidak ingin mengurusi orang lain. Sama sekali tidak ingin membantu siapa-siapa. Karena itu aku memang orang yang sangat egois. Mendengar sampai sana, Carl melakukan suatu transaksi dengannya. Dengan Bertram membantunya, dia akan menyuruh hantu lainnya untuk meninggalkanmu. Dia pun hanya bisa mengiyakan. Carl menceritakan kejadiannya. Di saat hidup dia melakukan hal yang tidak baik kepada istrinya. Tapi sekarang istrinya akan menikah dengan pengacara. Dia tidak ingin istrinya bahagia. Jadi dia menyuruh Bertram untuk memisahkan mereka. Bertram tentu saja setuju. Di sisi lain, istri Carl sedang berpidato di atas podium. Gwen seorang Egiptologis, spesialis meneliti mumi. Setelah itu Bertram inisiatif menyapanya. Dari pembicaraan mereka, Gwen memperlihatkan muka tidak tertarik. Bertram gagal. Tapi dia langsung mencari cara lain. Hari ini dia bertemu Gwen di elevator. Di hari pidato itu, Bertram menyadari ada sesuatu yang kurang di mumi. Karena Bertram adalah dokter gigi yang terkenal. Berdasarkan persepsi seorang dokter gigi, dia percaya bahwa luka ini jelas bukan disebabkan oleh pembusukan setelah mati. Setelah penjelasan profesional, hal itu pun menarik perhatian Gwen.
dan inisiatif mengajak Bertram untuk meneliti mumi bersama. Bertram yang mendapat ajakan juga tidak langsung mengiyakan. Dia mengatakan lihat dulu apakah ada waktu atau tidak. Ini aku tidak ingin membatalkannya, dan juga tidak bisa dibatalkan. Jadwalku sangat sibuk. Tidak apa-apa, menurutku menaati seseorang harus ditepati. Semuanya sudah penuh. Sepertinya tidak ada. Kamu bisa cepat tidak? Hari Kamis setelah jam 4 sore ada waktu kosong. Waktu janjian tiba. Setelah keduanya bertemu, mereka pun berbaur di ruang penelitian. Melewati waktu yang panjang. Bertram tanpa sadar merasa dirinya telah suka kepada Gwen. Keduanya pun menjadi teman. Makan bersama lalu menceritakan tentang suaminya yang telah meninggal. Gwen sepertinya dari awal sudah tahu hal yang tidak terpuji yang dilakukan suaminya dulu. Mendengar hal itu, Carl semakin merasa bersalah. Hari-hari berikutnya, Bertram bertamu ke rumahnya Gwen, dan bertemu dengan pacarnya Gwen. Gwen merasa pengacara orang yang sangat baik, tidak jahat seperti yang dikatakan Carl, sehingga dia tidak membantu Carl lagi untuk memisahkan mereka. Bertram merasa hanya dengan Gwen bahagia itu sudah bagus. Mendengar hal itu, kelihatannya Bertram benar-benar jatuh cinta kepada Gwen. Tapi yang dia tidak tahu adalah, di masa kedekatan Gwen dan Bertram, dalam hati terjadi suatu perubahan. Hari ini pacar Gwen datang untuk cek gigi, dan secara tidak sengaja mengetahui dia sudah putus dengan Gwen. Bertram yang senang pun membelikan hadiah untuk Gwen. Gwen yang mendapat hadiah itu pun sangat gembira. Di saat Bertram menyatakan perasaannya, dia pun tidak sengaja mengatakan hal yang hanya diketahui oleh Gwen dan mantan suaminya. Kemudian Gwen menanyainya, apakah dia sudah mendapatkan semua informasi mengenai mantan suaminya, dan membohongi dirinya. Bertram pun hanya bisa mengatakan soal hantu. Hal ini membuat Gwen semakin yakin bahwa Bertram sudah membohonginya. Bertram panik. Bila kamu tidak percaya, kamu boleh tanya beberapa hal yang hanya kalian tahu. Kemudian Gwen bertanya, mantan suaminya mimpi buruk dan setelah bangun penuh dengan air mata. Dia mimpi apa di mimpinya? Bertram membalikkan badannya bertanya kepada Carl. Mengikuti jawaban yang dikatakan Carl, Gwen pun langsung pergi. Ternyata jawabannya salah. Dia bertanya ke Carl kenapa memberinya jawaban yang salah. Carl berkata, karena kamu seorang yang egois. Aku tidak akan membiarkan Gwen menikah dengan orang sepertimu. Setelah mendengar perkataan Carl, Bertram hanya terdiam. Sang pria sedang teleponan. Kemudian sebuah papan jatuh dari atas. Untungnya tidak terkena. Tapi setelah itu, kamu pasti tidak akan percaya apa yang terjadi. Pria itu ditabrak dan meninggal. Hal aneh yang terjadi. Arwahnya keluar. Semua orang tidak bisa melihatnya. Tapi hanya Bertram yang bisa melihatnya. Karena dia bisa melihat hantu. Datang ke klinik. Di dalamnya dipenuhi orang. Semuanya adalah hantu. Karena mereka belum menyelesaikan impiannya. Bila tercapai mereka bisa reinkarnasi. Bertram mencari bantuan rekan kerja. Dan rekan kerja itu hanya menggunakan ekspresi untuk memperingatinya. Bertram pun hanya diam. Melihat hantu-hantu itu. Akhirnya dia ingin membantu mereka. Pertama membantu 3 orang pekerja. Mereka mengatakan ke Bertram, mereka ditimpa oleh barang berat. Kenyataannya sistem pada mobil ada yang rusak. Tapi pengendara mobil itu terus merasa bersalah. Dia mengira karena dirinya yang melakukan kesalahan mengakibatkan hal itu terjadi. Melalui penjelasan Bertram, dia mengatakan semua yang terjadi kepada supir. Akhirnya rasa bersalah di dalam hati supir lepas. Ketiga orang pun impiannya tercapai. Lalu perlahan-lahan menghilang. Selanjutnya seorang wanita tua. Dia berkata ke Bertram, dia memiliki 2 putri. Karena kesalahpahaman, kakak dan adik selalu tidak berbaur. Sebelum dia meninggal dia meninggalkan sebuah surat. Di dalamnya menjelaskan semua yang terjadi. Di saat Bertram memberikan surat itu kepada anaknya, akhirnya impian wanita tua itu tercapai. Kemudian sebuah lampu menyala, dan perlahan-lahan arwah wanita tua itu menghilang. Selanjutnya mengantarkan helm, dan salah satu hantu menghilang. Menemukan boneka yang diberikan sang ayah kepada anaknya. Dan satu hantu menghilang lagi. Setelah membantu semua hantu, akhirnya dia mengerti dalam hatinya. Dia menemui Gwen. Untuk membantu Carl pergi dengan tenang. Dia menyampaikan permintaan maafan Carl. Tapi Gwen tetap tidak percaya. Bertram menghalangi Gwen. Memohonnya untuk memberikannya satu kesempatan.
Tiba-tiba, Bertram bergabung dengan kehidupan Carl, menjadi hantu. Saat itu semua orang mengerumuni badan Bertram. Dia bisa hidup lagi tidak? Dan saat itu Carl menyadari, Gwen yang menangisi Bertram saat itu. Carl mengetahui sudah waktunya dia pergi. Sebelum pergi dia mengatakan mimpi buruk itu kepada Bertram. Berharap Bertram bisa menjaga istrinya dengan baik ke depannya. Sebuah lampu menyala dan Carl menghilang. Bertram juga hidup kembali. Sekarang Bertram sudah berubah banyak. Tidak lagi bersikap dingin ke orang-orang. Setelah keluar dari rumah sakit, Gwen menemui Bertram karena giginya sakit. Kali ini Bertram mengatakan mimpi buruk Carl kepada Gwen. Di mimpinya inilah yang sebenarnya. Dia bersama ayahnya berjalan di hutan, menggandeng tangan ayahnya, dan tiba-tiba ayahnya menghilang. Di saat dia ingin menemui jalan pulang. Tapi dia tetap kembali ke tempat semula. Ini adalah mimpi buruknya. Dia tersesat dan tidak bisa menemui jalan pulang. Benar, inilah yang sebenarnya. Kamu masih bisa melihatnya. Dia sudah menemui jalan pulang. Maka itu bagus. Film ini pun berakhir. Semua persiapkan. Rasa terharu dan air mata yang mengalir karena film ini. Disayangi, ditinggalkan. Ini adalah perasaan paling berharga di dunia. Semua hantu di film ini akhirnya mendapatkan kehangatan dari orang yang disayangi. Perasaan itu yang membuat kita menangis. Karena perasaan terharu, teringat keluarga. Apakah masih melihat dari jauh? Sangat membuat hati terluka. Ya sudah, video sampai di sini. Yang suka ikuti terus ya.